Selama ini, kebanyakan petani kita semua itu hanya berfokus pada pengendalian hama dan penyakit tanaman padi karena sepemahaman mereka padi yang bagus itu harus terbebas dari hama dan penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera sahabat-sahabat tani semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tahapan dalam fase vegetatif ya, atau fase pertumbuhan. Jadi fase vegetatif itu masih ada tahapan-tahapannya ya. Memiliki tanaman padi yang sehat dan terhindar dari serangan hama. Ini juga penyakit ya, merupakan dambaan bagi setiap kita petani. Oleh sebab itu banyak di antara kita yang menggunakan berbagai jenis obat padi, berbagai jenis ya, obatnya berbagai jenis, mulai dari umur padi 7 hari, 15 hari, 30 hari, 45 hari, atau bahkan sampai 65 hari. Ya, ada apa dengan hari-hari yang ditandai dengan 7, 15 dan sebagainya itu. Nah, untuk mendapatkan tanaman padi yang sehat, ini tidak jarang di antara kita itu menggunakan berbagai merek pestisida sebagai obat padi, meski harga pestisida itu cukup menguras kantong ya. Nah, selama ini kebanyakan dari kita, para petani itu mungkin hanya berfokus pada pengendalian hama dan penyakit tanaman padi karena sepemahaman kita ya, sebagai petani itu padi yang bagus itu adalah yang bebas dari penyakit. Meski tidak 100% salah, pemahaman seperti itu juga tidak 100% benar ya, karena selain bebas hama dan penyakit, tanaman padi juga butuh nutrisi untuk bisa tumbuh dan berkembang. Kecukupan nutrisi pada tanaman padi ini merupakan kunci penting terciptanya tanaman yang sehat serta terhindar dari serangan hama dan penyakit. Ya, karena dengan tercukupinya nutrisi padi, ini akan lebih kuat menghadapi berbagai macam hama dan penyakit nih sahabat-sahabat tani ya. Sahabat tani, berikut ini ada rekomendasi pemberian obat padi menurut hari tanam. Ya tadi itu 7, 15 ya. Karena peningkatan produksi panen padi dapat dicapai ini dengan terlebih dahulu ini mengetahui setiap hari perkembangan tanaman padi ya. Sahabat tani, ini pada umumnya perkembangan morfologi tanaman padi ini dapat dibagi menjadi dua fase, yaitu fase vegetatif dan fase generatif. Setiap fase ini memiliki tantangan yang berbeda-beda ini dalam menghadapi serangan hama dan penyakit. Ini penting sekali ya. Sebelum membahas obat padi yang cocok diberikan pada usia 7 sampai 65, ada yang mengatakan sampai 55 hari, sebaiknya kita bahas dulu lah ya tentang fase vegetatif itu. Sahabat tani, fase vegetatif itu adalah fase dari awal atau fase awal pertumbuhan tanaman, mulai dari perkecambahan benih sampai pembentukan malai. Tahap perkecambahan benih, pada fase ini benih akan menyerap air dari lingkungan ya, karena perbedaan kadar air antara benih dan lingkungan akan pecah. Kemudian yang kedua adalah faktor kelembapan, cahaya, suhu yang akan mempengaruhi perkecambahan benih. Petani ini biasanya melakukan perendaman benih selama 2 kali 24 jam ya, kemudian juga diperam ya 2 kali 24 jam, tapi saya tidak selama itu. Ini tahap yang pertama. Kemudian tahap pertunasan ya. Apa itu sahabat tani tahap pertunasan? Tahap pertunasan itu dimulai begitu benih berkecambah hingga menjelang anakan pertama muncul. Sahabat tani, umumnya petani melewatkan tahap pertumbuhan ini di persemaian. Pada awal di persemaian mulai munculan akar sekunder membentuk sistem perakaran serabut permanen. Sisi lain tunas terus tumbuh, 2 daun lagi terbentuk. Daun terus berkembang sahabat tani pada kecepatan setiap 1 daun itu ya sekitar 3 sampai 45 hari selama tahap awal pertumbuhan sampai terbentuknya 5 daun sempurna yang menandai akhir dari fase pertunasan ini ya. Maka dengan demikian pada umur 15 sampai 20 hari setelah sebar, bibit ini sahabat tani telah mempunyai 5 daun dan sistem perakaran yang berkembang dengan cepat. Pada kondisi ini bibit siap dipindah tanamkan. Sekarang tahap
pembentukan anakan atau tahap terakhir pada fase vegetatif. Setelah kemunculan daun kelima ya, di persemaian tadi itu tanaman mulai membentuk anakan bersamaan dengan berkembangnya tunas baru. Anakan muncul dari tunas pada buku batang dan menggantikan tempat daun serta tumbuh dan berkembang. Maka bibit ini menunjukkan posisi dari dua anakan pertama yang mengapit batang utama dan daun. Maka setelah tumbuh, anakan pertama memunculkan anakan sekunder. Demikian seterusnya hingga anakan maksimal. Pada fase ini, dua tahapan penting yaitu pembentukan anakan aktif kemudian disusul dengan perpanjangan batang. Kedua tahapan ini bisa tumpang tindih. Tanaman yang sudah tidak membentuk anakan akan mengalami perpanjangan batang. Buku kelima dari batang di bawah kedudukan malai memanjang hanya 2-4 cm sebelum pembentukan malai. Sementara tanaman muda atau tepi terkadang masih membentuk anakan baru sehingga terlihat perkembangan kanopinya sangat cepat. Secara umum, fase pembentukan anakan berlangsung selama kurang lebih 30 hari. Ini sahabat tani, semoga ini bisa bermanfaat ya. Semakin lama di persemaian maka fase vegetatifnya itu akan semakin pendek dan itu bisa mengurangi kuantitas dari jumlah anakan yang terbentuk. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.